Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang beberapa materi statistika. Nama saya Mara Febianti dari kelas 11 3A01 dengan NIM 111900142. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa data berkala dengan metode moving average. Di sini saya membuat data tentang pendapatan penjualan selama 1 tahun, yaitu tahun 2019. Pengertian analisa data berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Di sini ada pengertian metode moving average. Ada dua, yaitu rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tertimbang. Rata-rata bergerak sederhana, metode yang sering digunakan untuk meratakan deret berkala yang bergelombang adalah metode rata-rata bergerak. Metode ini digunakan untuk melakukan peramalan hal-hal yang bersifat random, artinya tidak ada gejala tren naik maupun turun, musiman, dan sebagainya, melainkan sulit diketahui polanya. Metode ini mempunyai dua sifat khusus, yaitu membuat peramalan data historis selama jangka waktu tertentu. Rata-rata bergerak tertimbang. Apabila ada tren atau pola terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Praktik ini membuat taktik peramalan lebih tanggap terhadap perubahan karena periode yang lebih dekat dengan mendapatkan bobot yang lebih berat. Di sini ada data-data hasil penjualan selama tahun 2019 dari Januari sampai Desember. Dan ini cara untuk menghitung rata-rata bergerak sederhana. Yang pertama, jumlahkan data selama 3 bulan berturut-turut. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut. Bagilah dengan banyaknya bulan tersebut, yaitu 3, untuk mencari nilai rata-rata hitungnya. Jumlahkan data berikutnya selama 3 bulan berturut-turut dengan meninggalkan tahun yang pertama. Hasilnya diletakkan di tengah-tengah tahun tersebut, dan bagilah dengan banyaknya tahun tersebut, dan seterusnya sampai selesai. Ini cara menghitung manual rata-rata bergerak sederhana. Rumusnya ada sigma Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dibagi N atau banyakkan nilai. Di sini jumlahkan selama 3 bulan berturut-turut. Di sini dari Januari, Februari, dan Maret, yaitu 250 ditambah 300 dan ditambah 250. Seperti ini, 250 ditambah 300 ditambah 250, lalu dibagi banyaknya bulan, yaitu 3, hasilnya 800, lalu ditaruh di jumlah Y, yaitu diletakkan di tengah-tengah, lalu dibagi 3, hasilnya 266, 667, lalu diletakkan di periode 3 bulan, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, dihitung dari Februari, Maret, dan April. Januarinya ditinggalkan, tidak usah diikut. Seperti tadi, dijumlahkan, lalu dibagi 3, dan seterusnya. Dan ini untuk menghitung secara manual rata-rata bergerak tertimbang. Di sini 1 dikali Y ditambah 2 dikali Y dan 1 ditambah dikali Y3. Terus dibagi 1 ditambah 2 ditambah 1. Seperti ini, 1 dikali 250 ditambah 2 dikali 300.000 ditambah 1 dikali 250, terus lalu dibagi 4, hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 1. Lalu seperti ini hasilnya, 1.100.000 ditaruh di tengah-tengah dan lanjutkan seperti tadi, Februari, Maret, dan April. Januari tidak diikutkan. Dan ini forecast untuk data pendapatan penjualan tahun 2019. Sini saya akan mencontohkan dari Excel-nya, di sini di blok semuanya, lalu ke data, lalu ke forecast. Di sininya diubah ke 12 karena kita pakai 1 tahun, lalu dimulai dari 3 karena kita hanya 3 bulan. Dan create seperti ini. Dan ini forecastnya selama 12 bulan atau 1 tahun. Sini ada 250,
262 dan seterusnya. Di sini ada 250, 205 dan seterusnya. Lalu sebentar, nah 250, 320, 325, 705, 332, 130 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nur Khalifah dengan NIM 1194521 dari kelas 11301. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok statistika, yaitu tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Pengertian ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Macam-macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Yang pertama, rata-rata hitung. Yang kedua, rata-rata ukur atau geometri. Yang ketiga, rata-rata harmonis. Yang keempat, rata-rata tertimbang. Yang kelima, median. Yang keenam, modus. Yang ketujuh, praktil, kuartil, desil, dan persentil. Nah, berikut data nilai tinggi badan dari 58 mahasiswa kelas 11301 seperti ini. Nah, dari data tersebut saya menghitung rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Untuk rata-rata hitung, rumusnya X bar sama dengan 1/N sigma X1. Hasilnya 161 jika dibulatkan. Yang kedua, rata-rata ukur atau geometri. Hasilnya 1,61 jika dibulatkan. Yang ketiga, rata-rata harmonis. Rumusnya RH sama dengan N per sigma 1 per XI. Hasilnya 1,61. Untuk mediannya, rumusnya setengah dikali XK plus XK plus 1. Hasilnya 160. Dan untuk modusnya 160. Untuk kuartil di sini dicari X1, X2, X3. Untuk X1-nya sama dengan 1 dikali N plus 1 per 4. Hasilnya 155,75. Untuk Q2-nya sama dengan 2 dikali N plus 1 per 4. Hasilnya 160. Untuk Q3-nya sama dengan 3 dikali N plus 1 per 4. Hasilnya 167,25. Nah, untuk desil, rumusnya DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. D, I-nya 7 sama dengan 7 dikali N plus 1 per 10. Hasilnya 164,30. Untuk persentilnya, PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. P, I-nya 98 sama dengan 98 dikali N plus 1 per 100. Hasilnya 175. Dan ini perhitungan di Excel-nya seperti ini. Kita coba di Excel untuk perhitungannya. Kita buka Excel-nya. Kita buka menu data, pilih data analis, kemudian muncul seperti ini. Kita pilih deskriptif statistik. Oke. Nah, untuk input rangnya kita blok datanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik output range. Kita pilih di kolom yang kosong. Kemudian kita centang sumaris statistiknya. Kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kolom 1, kolom 2. Sekian dari saya, kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Dwi Haryani dari kelas 11 3A01 dengan NIM 111900617. Sini saya akan menjelaskan tentang regresi dan korelasi. Pengertian regresi dan korelasi. Dalam sejarah matematika, regresi dikembangkan pertama kali oleh Gauss, seorang ahli matematika pada tahun 1809. Lalu Gilbert Ralph melalui prinsip ini untuk bertanding saham untuk pertama kali. Konsep yang dipakai untuk menghitung inflasi harga kebutuhan harga pokok. Regresi dan korelasi bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independen variabel atau variabel bebas,
dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat. Pengertian analisa regresi. Analisa regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen terhadap suatu persamaan. Pengertian korelasi sederhana. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Analisa korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan tersebut. Dapat dibagi menjadi 3 kriteria: mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Pengertian koefisien korelasi linear. Koefisien korelasi linear adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel atau peubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik gerombol sehingga sebuah garis lurus regresi. Besar R berkisar antara min 1 kurang dari R atau kurang dari 1. Ilustrasi grafik sebaran data dengan berbagai nilai korelasi dapat disajikan dengan diagram pancar atau scatter diagram. Penggunaan diagram pancar atau scatter diagram adalah membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel, dan juga menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstan. Pengertian koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Rumus regresi itu yaitu Y sama dengan A ditambah BX. B sama dengan N, sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N, sigma X Y pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Jadi, Y sama dengan sigma X per N, Y-nya juga sigma Y per N, A-nya itu hasilnya jadi Y dikurang BX. Rumus koefisien korelasi linear R. Itu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung X sigma X pangkat 2 dikali dalam kurung N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung lagi sigma Y pangkat 2. Rumus determinasi yaitu 2 sama dengan R dikali R. Di sini ada tabel penjualan data rumah. Nah, dari soalnya kita tentukan yang pertama itu ada diagram pancar, koefisiensi korelasi linear R, koefisiensi determinasi, dan persamaan regresi. Ya, di sini ada diagram pancar yang pertama. Yang kedua, jawaban dari koefisiensi korelasi linear, koefisien determinasi, dan persamaan regresi. Ya. Selain menganalisa dengan cara manual, ada cara yang lebih praktis yaitu menggunakan Excel. Nah, caranya mengaktifkan analisis toolpack pada Microsoft Excel, yaitu mengklik menu File Options, Excel Options, klik Add-ins, pada menu Manage, pilih Excel Add-ins dan klik Go, beri tanda cek pada analisis toolpack, klik OK. Ini adalah langkah-langkahnya. Ketik data X pada kolom A dan Y pada kolom B. Pilih data pada menu utama, pilih data analisis, pilih regression, klik OK. Setelah muncul kotak dialog, nanti pada input Y range, sorot pada B2 sampai B16, pada input YX range, sorot pada A2 dan sampai A16, pada output range, ketikkan D2, kemudian klik OK. Nah, untuk korelasinya, langkah-langkahnya seperti ini.
Pilih menu Tools, pilih Data Analysis, pilih Correlation, klik OK. Setelah muncul kotak dialog pada input range, urut pada A2 sampai A16, pada output range ketik D2, klik OK. Nanti ada hasil menggunakan Microsoft Excel-nya seperti ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Widianti dengan NIM 111190802 dari kelas 11 3A01. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai terdensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu yang pertama, nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Yang kedua, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Yang ketiga, perhitungannya harus mudah. Yang keempat, dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi, sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Selanjutnya ada macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama, rata-rata hitung atau MEAN. Rumusnya di sini sigma FI dikali MI dibagi sigma FI. F ini yaitu frekuensi, terus M ini titik tengah. Terus yang kedua ada median. Median itu nilai tengah. Rumusnya ada LM plus N bagi 2 dikurang sigma F dibagi FM dikali C. Seperti ini. LM-nya ini tepi bawah kelas median, terus N-nya jumlah frekuensi, sigma F ini frekuensi kumulatif di atas kelas median, FM ini frekuensi kelas median, C-nya itu interval kelas median. Yang ketiga ada modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Rumusnya ada LMO plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali C. LMO-nya ini tepi bawah kelas modus, D1 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2-nya selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. C-nya interval kelas modus. Fraktil. Fraktil ini nilai yang membagi seperangkat data yang telah diurutkan menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dibagi menjadi 3, ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil yaitu salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Rumusnya ada LQ plus IN bagi 4 dikurang sigma F dibagi FQ kali C. Terus desil ini nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Rumusnya ada LD plus IN dibagi 10 kurang sigma F dibagi FD dikali C. Terus ada persentil. Persentil ini nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya ada LP plus IN dibagi 100 dikurang sigma F dibagi FP dikali C. Terus selanjutnya di sini ada data nilai UAS semester 1. Datanya seperti ini. Selanjutnya ini data yang sudah saya kelompokkan ya. Nah, dari data di atas dapat ditentukan yang pertama mencari MEAN atau rata-rata hitung. Rumusnya sigma FI dikali MI dibagi sigma FI. Hasilnya segini. Terus yang kedua ada median. Rumusnya LM plus N bagi 2 dikurang sigma F dikali C dibagi FM. Hasilnya juga seperti ini. Selanjutnya ada modus. Rumusnya ini LMO plus D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Hasilnya seperti ini. Terus yang fraktil, yang pertama ada kuartil. Rumusnya Q plus
IN dibagi 4 dikurang sigma F dibagi FQ kali C. Hasilnya seperti ini. Di sini kuartilnya saya mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Terus yang kedua ada desil. Rumusnya LD plus IN dibagi 10 dikurang sigma F dibagi FD dikali C. Ini hasilnya. Di sini saya mencari desil ke-1 dan desil ke-5. Selanjutnya ada persentil dengan rumus LP plus IN dikali 100 dibagi 100 dikurang sigma F dibagi FP dikali C. Hasilnya seperti ini. Saya mencari persentil 10 dan 90. Di sini ada cara menentukan ukuran statistika dengan Excel 2007 atau 2010. Langkah-langkahnya, masukkan data pada range A1 sampai A21, pilih menu data pada menu utama, terus pilih data analis, selanjutnya pilih deskriptif statis pada data analis, lalu klik OK. Terus nanti akan muncul box dialog. Terus selanjutnya pada kotak input range, sorot pada range A2 sampai A21. Selanjutnya pada kotak output range, ketik C2, berikan tanda cek pada summary statistik, kemudian klik OK. Ini tampilan pada Excel-nya. Ya. Seperti ini. Selanjutnya ini hasil gejala pusat data nilai UAS semester 1 dengan perhitungan secara manual. Hasilnya rata-ratanya 81,5, median 83,78, modusnya 87. Fraktilnya yang pertama kuartil ke-1-nya 74,5, kuartil ke-3-nya 91,16. Desilnya desil ke-1 59,5, desil ke-5 hasilnya 83,78. Persentil ke-10 hasilnya 59,5, persentil ke-90 hasilnya 96,16. Sekian, terima kasih.